Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai gangguan perkembangan syaraf. Untuk anggota kelompok kami ada Cindy Oktavian, Intan Puspita Dewi, Indah Aulia, dan Miratiani Sitompul. Selanjutnya, mari kita mulai. Gangguan perkembangan syaraf adalah kondisi yang mempengaruhi cara otak dan sistem saraf berkembang, yang dapat berdampak pada kemampuan kognitif, motorik, sosial, dan perilaku individu. Masalah ini dapat muncul sejak dari lahir atau berkembang pada tahun-tahun awal kehidupan. Proses diagnosanya melibatkan evaluasi yang cermat oleh profesional kesehatan. Ini termasuk observasi perilaku, tes psikologis, dan analisis riwayat medis keluarga. Dukungan pendidikan yang sesuai juga sangat penting. Program pendidikan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik setiap individu dapat membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka. Gangguan perkembangan syaraf ini adalah isu kesehatan yang kompleks dan beragam. Memahami berbagai jenis gangguan, penyebab, dan cara penanganannya sangat penting untuk memberikan dukungan yang tepat bagi individu dan keluarga mereka. Selanjutnya adalah gangguan eliminasi. Jadi gangguan eliminasi merupakan gangguan dalam proses pengendalian buang air besar dan buang air kecil. Untuk jenisnya ada dua, yaitu enuresis dan enkopresis. Enuresis untuk gangguan buang air kecil, sedangkan enkopresis untuk buang air besar. Untuk gejala dari gangguan eliminasi ini, yang pertama adalah kesulitan untuk mengontrol rasa ingin buang air besar atau buang air kecil. Yang kedua adalah seringnya mereka buang air besar atau buang air kecil tidak pada tempatnya, bisa di celana atau ketika mereka tidur. Lalu yang ketiga adalah konstipasi. Yang keempat adalah aliran urin yang lemah. Penyebab dari gangguan eliminasi ini yang pertama adalah faktor genetik, di mana seorang anak yang memiliki orang tua dengan riwayat enuresis dan enkopresis memiliki resiko terkena enuresis dan enkopresis yang lebih tinggi. Yang kedua adalah faktor psikologis, di mana anak memiliki ketakutan untuk buang air besar atau buang air kecil di toilet. Lalu yang ketiga adalah berhubungan dengan penyakit yang lain. Lalu yang keempat adalah berhubungan dengan kondisi anatomis dan fisiologis anak, di mana anak terlahir dengan kondisi anatomis yang memungkinkan untuk terjadi enuresis dan enkopresis seperti memiliki kandung kemih yang kecil. Selanjutnya adalah untuk penanganan dari gangguan eliminasi ini. Yang pertama adalah pemberian obat-obatan sesuai dengan simptom yang timbul. Lalu yang kedua adalah pola hidup yang sehat dengan memberikan makanan yang bergizi seimbang dan air putih yang cukup, serta pemberian toilet training yang sedini mungkin pada anak sehingga mereka merasa nyaman untuk buang air besar dan buang air kecil di toilet. Lalu yang ketiga dengan psikoterapi, yaitu dengan pemberian terapi kepada anak yang memiliki trauma untuk buang air besar atau buang air kecil di toilet. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual atau yang sering kita kenal sebagai retardasi mental adalah gangguan pada masa periode perkembangan yang dicirikan dengan IQ yang berada di bawah 70, kemudian juga adanya keterbatasan pada perilaku yang adaptif, serta adanya keterbatasan dalam bina diri. Kemudian ada klasifikasi disabilitas intelektual. Yang pertama ada ringan dengan rentang IQ 55-70. Anak dengan disabilitas intelektual ringan masih bisa dididik. Mereka mampu mengurus diri sendiri tanpa pengawasan, seperti makan, mandi, dan berpakaian. Kemudian yang kedua ada tingkatan sedang. Anak-anak dengan disabilitas intelektual sedang, mereka bisa dilatih keterampilan tertentu meski membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga adalah tingkatan berat dengan rentang IQ 25-40, di mana anak-anak dengan disabilitas intelektual berat tidak bisa mengurus diri sendiri tanpa bantuan dan butuh pengawasan ketat. Kemudian yang terakhir adalah sangat berat dengan rentang IQ kurang dari 25, di mana anak-anak dengan disabilitas intelektual di tingkatan ini memiliki masalah serius di fisik dan kecerdasan. Penanganan disabilitas intelektual membutuhkan kolaborasi antar profesi. Yang pertama ada dokter syaraf, ada psikolog, ortopedagog, ada okupasi terapis, terapis bicara, dan juga fisioterapis.
Kemudian kita akan masuk pada pembahasan gangguan belajar spesifik. Gangguan belajar spesifik adalah kesulitan dalam belajar dan menggunakan kemampuan akademis ditandai oleh setidaknya satu gejala yang telah berlangsung selama minimal 6 bulan, meskipun telah ada upaya untuk menanganinya. Jenis-jenis gangguan belajar spesifik terbagi menjadi 3, yaitu ada disleksia, yaitu gangguan membaca, ada disgrafia, yaitu gangguan menulis, dan ada diskalkulia, yaitu gangguan matematika. Tingkat keparahan dari gangguan belajar spesifik, yang pertama ringan, mereka sedikit susah belajar tapi masih bisa dengan bantuan. Yang kedua sedang, mereka lebih susah belajar, butuh les khusus dan bantuan di banyak tempat. Yang ketiga, berat, mereka sangat susah belajar, mereka memerlukan guru pribadi, dan mereka perlu banyak bantuan secara terus-menerus. Penanganan anak dengan gangguan belajar spesifik yaitu dengan pemberian remedial terapi, okupasi terapi, terapi bicara, terapi sensor integrasi, psikoterapi, dan terapi perilaku. Selanjutnya, saya juga akan menyampaikan terkait gangguan disruptif atau disruptive disorder adalah kondisi psikologi seseorang yang mana penderitanya cenderung melakukan perilaku-perilaku menentang, tidak patuh, dan agresif terhadap figur otoritas atau norma sosial. Dan hal ini dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Yang kedua adalah conduct disorder atau gangguan perilaku. Hampir sama seperti gangguan disruptif atau disruptive disorder tadi, bedanya conduct disorder ini adalah gangguan perilaku yang lebih agresif dan lebih melanggar norma hingga sampai pada tahap melakukan kriminalitas. Dan juga pada perilaku conduct disorder ini biasanya penderitanya akan mengalami kondisi antisosial. Gejala-gejala yang ada di conduct disorder ini lebih advance atau lebih tinggi daripada gangguan disruptif, diantaranya adalah perilaku merusak properti, kemudian agresif, kemudian juga perilaku kekerasan dan pelanggaran terhadap aturan. Dan yang ketiga adalah gangguan impulse control atau gangguan yang ditandai dengan ketidakmampuan penderitanya untuk mengontrol keinginan atau tindakan-tindakan yang berbahaya atau tidak pantas. Dan seringkali hal ini dilakukan tanpa pertimbangan dan penderitanya akan merasa lega setelah ia selesai melakukan tindakan tersebut. Nah, beberapa di antaranya ada kleptomania yang sering kita dengar atau gangguan senang mencuri barang, kemudian intermittent explosive disorder, yaitu kondisi di mana seseorang meledakkan amarahnya dan itu tidak sesuai dengan pemicunya, tidak sebanding besarannya. Nah, selanjutnya saya juga akan menyampaikan terkait dampak yang akan terjadi kepada anak yang mengalami pelecehan terhadap gangguan psikologisnya. Anak-anak yang mengalami gangguan tersebut biasanya akan mengalami trauma mendalam, kemudian adanya perubahan perilaku, gangguan kecemasan, dan juga gangguan interaksi sosial, yang mana hal ini sangat erat kaitannya dengan 3 gangguan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kali ini kita bahas nih untuk faktor-faktornya. Yang pertama adalah faktor genetik seperti faktor keturunan ya. Setelah itu ada gangguan kondisi medis lainnya. Lalu faktor lingkungan yang stres dan kondisi sosial ekonomi yang buruk dapat berpengaruh negatif pada kesehatan mental dan fisik anak. Setelah itu ada infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit dapat menyebabkan peradangan pada otak, berpotensi menyebabkan kerusakan permanen. Lalu ada kekurangan nutrisi. Setelah itu ada paparan zat berbahaya seperti alkohol, rokok, atau bahan-bahan kimia berbahaya selama kehamilan, itu mengganggu perkembangan janin. Lalu ada trauma fisik atau benturan yang keras di bagian kepala. Setelah itu kita bahas untuk penanganan dan hasilnya. Untuk penanganannya ada terapi fisik, okupasi, wicara, serta ada intervensi medik dan program pendidikan khusus. Lalu untuk hasilnya yang diharapkan itu seperti ada peningkatan kemandirian di mana individu dapat melakukan lebih banyak aktivitas sehari-hari tanpa bantuan yang meningkatkan kualitas hidup, perbaikan keterampilan sosial, kemampuan akademik yang lebih baik, akses ke pendidikan yang sesuai dapat meningkatkan hasil belajar dan pencapaian akademiknya, kualitas hidup yang lebih tinggi, dan pengembangan potensi yang maksimal. Dengan dukungan yang tepat, penanganan yang tepat, individu dapat mencapai potensi terbaik dalam berbagai aspek kehidupannya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.